Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Trimulyani Safira. Saya dari kelas 97 dan saya berasal dari SMP Negeri 20 Pekanbaru. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa sih itu pewarisan sifat, istilah genetik, kromosom, DNA, RNA, dan seperti apa bentuknya. Sekarang di video saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mengenal dan mempelajari bentuk-bentuk atau macam-macam kelainan penyakit pewarisan sifat pada makhluk hidup. Videonya jangan di-skip ya teman-teman, karena setiap slide videonya memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang sangat-sangat berguna. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Teman-teman pasti sangat menginginkan tubuh yang sehat dan terjauh dari segala macam penyakit. Karena jika kita sakit, proses belajar dan mengajar kita pasti akan sangat terganggu. Tapi teman-teman perlu tahu loh, ada beberapa penyakit yang tidak kita dapat cegah terjadinya, seperti kelainan genetik atau penyakit pewarisan sifat yang bisa disebut dengan penyakit keturunan. Apa sih itu penyakit keturunan atau penyakit pewarisan sifat? Penyakit pewarisan sifat adalah suatu kelainan genetik yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, yang disebabkan oleh orang tua sebagai pembawa sifat atau karir dan dapat muncul diakibatkan lingkungan atau gaya hidup orang tersebut. Teman-teman pasti sudah penasaran ya, apa aja sih macam-macam penyakitnya? Yuk. Oke, macam-macam kelainan atau penyakit pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama, albino. Albino sering dikenal dengan sebutan albinisme, yaitu kondisi seseorang yang kekurangan atau bahkan tidak ada sama sekali melanin di dalam tubuhnya. Melanin adalah pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang ada di dalam tubuh yang dapat menentukan warna kulit, warna rambut, warna iris mata, dan dapat mempengaruhi perkembangan saraf optik penglihatan. Jika orang tersebut mengalami kekurangan melanin, maka orang tersebut akan mengalami kelainan warna kulit, warna rambut, warna iris mata, dan dapat mengganggu penglihatan orang tersebut. Albino disebabkan oleh mutasi salah satu gen yang dapat mempengaruhi produksi melanin. Gen yang penyebab albino bersifat resesif atau gen A. Orang yang mengidap albino memiliki genotip homozigot resesif atau AA. Orang yang normal memiliki genotip homozigot dominan atau AA. Sedangkan orang yang sebagai pembawa atau karir memiliki genotip heterozigot atau AA. Albino atau albinisme terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, albinisme okulokutaneus. Albino tipe ini terjadi ketika kedua orang tua menurunkan satu salinan gennya yang bermutasi kepada anaknya. Yang kedua, albinisme okular. Albino tipe ini terjadi ketika gen yang ada di kromosom X itu bermutasi. Yang ketiga, albinisme terkait sindrom. Albino tipe ini terjadi yang dipengaruhi oleh sebuah faktor, yaitu faktor keturunan. Tanda-tanda atau gejala-gejala yang dialami oleh pengidap kelainan albino. Yang pertama, warna kulit, rambut, alis mata, bulu mata yang berwarna kuning, coklat, atau bahkan bisa berwarna sangat putih. Yang kedua, warna iris mata orang pengidap kelainan albino ini bisa berwarna kecoklat-coklatan, biru terang, atau bahkan bisa berwarna kemerah-merahan. Yang ketiga, orang yang mengidap albino atau albinisme ini tidak bisa
mengendalikan gerakan matanya atau gerakan matanya tidak teratur. Disebut dengan nystagmus. Yang keempat, orang pengidap albino atau albinisme ini kerap sering memakai pakaian tertutup untuk melindungi kulitnya dari sinar ultraviolet. Jika kulitnya terkena sinar ultraviolet, kulitnya akan terasa terbakar. Oleh karena itu, pengidap albino atau albinisme ini kerap sering terkena kanker kulit. Orang pengidap kelainan albino atau albinisme ini mungkin tidak dapat diobati, tapi bisa ditangani dengan berbagai cara. Yang pertama, dianjurkan memakai kacamata yang berlensa kotak. Yang kedua, dianjurkan sering melakukan terapi tabur surya dengan kandungan SPF 30 atau lebih. Yang ketiga, dianjurkan untuk selalu memakai pakaian tertutup atau kacamata hitam untuk melindungi kulit dan matanya dari paparan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Oke, teman-teman sudah paham dengan kelainan atau penyakit albino atau albinisme ini? Jika teman-teman sudah paham, oke, kita lanjut. Lanjut, yang kedua, buta warna. Buta warna adalah kondisi di mana kualitas penglihatan seseorang terhadap warna itu berkurang dan sulit untuk membedakan warna-warna tertentu atau bahkan semua warna. Biasanya warna merah, warna orange, warna biru, dan warna hijau. Buta warna disebabkan karena sel pigmen pada mata mengalami kerusakan dan tidak berfungsi, sehingga mata sulit untuk mendeteksi warna-warna tertentu atau bahkan semua warna. Pada seorang perempuan yang mengalami buta warna, jika kedua kromosom X-nya mengandung gen buta warna atau XCB, dan pada seorang laki-laki akan langsung mengalami buta warna jika kromosom X-nya mengandung gen buta warna atau XCBY. Bagaimana sih supaya kita tahu kalau kita itu mengalami buta warna? Kita dapat melakukan 2 tes buta warna. Yang pertama, tes isi hara. Tes isi hara ini kita dapat lakukan dengan cara mengenali angka dan huruf pada gambar berupa titik-titik berwarna. Yang kedua, tes penyusun warna. Tes ini dapat kita lakukan dengan menyusun warna-warna berbeda sesuai gradasi tingkat kepekaan warna. Ternyata buta warna dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, faktor penyakit. Yang ketiga, faktor bahan kimia. Yang keempat, faktor genetik. Dan yang kelima, faktor efek samping obat-obatan. Hayo teman-teman, gimana video pembelajaran kita kali ini? Seru nggak? Pasti seru dong. Oke, hanya itu yang dapat saya sharing kepada teman-teman. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman mengenai kelainan atau penyakit pewarisan sifat pada makhluk hidup. Apabila ada kesalahan pada video saya dan tanpa sengaja menyinggung perasaan teman-teman, saya meminta maaf. Semoga kita berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.